Rambutnya panjang dan berantakan, matanya merah menyala, dan dari lehernya terjulur organ-organ usus yang bergoyang di udara. Aku pun Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Bayangkan, kau sedang tidur malam di sebuah desa, lalu tiba-tiba kau mendengar suara yang aneh, seperti bisikan angin bercampur erangan lapar. Kau pun membuka jendela, dan di langit gelap terlihat sesuatu yang terbang. Bukan burung, bukan kelelawar, tetapi sebuah kepala manusia dengan organ tubuh yang terurai mencari mangsanya. Namaku Rahman. Aku besar di sebuah kampung kecil di Sumatera Barat. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita tentang Palasik dari nenekku. Katanya, makhluk itu suka datang malam-malam, mengintai rumah yang punya bayi. Orang tua sering mengingatkan, Kalau malam, jangan biarkan bayi tidur sendirian. Tutup semua pintu dan simpan pisau di bawah bantal. awalnya aku anggap hanya cerita untuk menakut-nakuti. Sampai suatu malam, aku benar-benar mengalaminya sendiri. Malam itu listrik padam, kampung gelap gulita. Aku tidur bersama adikku yang masih bayi di dalam kamar. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara di atas atap, seperti sesuatu yang sedang merayap. Dari lubang kecil di jendela, aku melihat bayangan aneh. Sebuah kepala melayang di udara. Rambutnya panjang dan berantakan. Matanya merah menyala, dan dari lehernya terjulur organ-organ usus yang bergoyang di udara. Aku pun menahan nafas. Tubuhku kaku. Palasik itu mendekati jendela, menatap ke arah ranjang adikku. Darahku serasa berhenti mengalir. Dengan suara lirih menyeramkan, ia berbisik. Aku lapar. Bayi itu milikku. Aku nekat mengambil pisau kecil dari bawah bantal. Kebiasaannya selalu dilakukan ibu. Saat Palasik mencoba merayap masuk, aku mengacungkan pisau sambil berteriak sekuat tenaga. Makhluk itu melengking. Suaranya seperti ratusan kelelawar. Kepalanya mundur, lalu melesat cepat ke kegelapan malam. Ibu dan ayah berlari masuk. Wajah mereka pucat. Mereka tahu, malam itu rumah kami benar-benar didatangi Palasik. Sejak kecil, orang Minangkabau percaya bahwa Palasik bukanlah hantu, tetapi manusia biasa yang mempelajari ilmu hitam terlarang. Dengan mantra tertentu, kepalanya bisa terlepas dari tubuh, terbang mencari darah bayi atau janin dalam kandungan. Tubuhnya yang tersisa biasanya berbaring tak bernyawa, nunggu kepala itu kembali. Ada yang bilang, Palasik adalah dukun yang ingin memperpanjang usia dengan memakan jiwa anak-anak. Dan ada juga yang percaya bahwa Palasik diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga tertentu. Itulah sebabnya, di desa-desa tua, orang selalu berjaga jika ada bayi yang baru lahir. Karena sekali Palasik menandai mangsanya, dia akan kembali, malam demi malam sampai berhasil. Jadi, kalau kau mendengar suara aneh di atap rumah pedesaan, atau melihat sesuatu melayang di langit yang gelap, jangan menoleh terlalu lama, karena mungkin itu bukanlah kelelawar. Itu adalah Palasik yang sedang berburu. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa!
Ada kalanya, rumor tidak selalu salah. Pada saat itu, di komplek rumahku sedang heboh dengan sesosok pocong yang katanya akan tampak di setiap pukul 11 malam. Awalnya, anak remaja di komplekku tinggal tidak terlalu menghiraukan rumor itu, karena menurut mereka itu hanyalah sebuah gosip yang berniat menakuti mereka saja. Tapi ternyata, beberapa hari setelah itu, mereka benar-benar melihatnya. Di malam hari tepat jam 10 malam, seperti yang sebelumnya sudah diceritakan, remaja komplek masih pada berkumpul di sebuah warung di depan rumahku. Mereka masih asik bermain kartu, meminum kopi seraya bercanda tawa. Tak disangka, mereka melihat sesosok makhluk halus, berwarna putih, bak sarung guling yang terbang seperti udara dan nyaris tidak terpandang mata. Dari situlah, rumor semakin menyebar cepat sehingga membuat seluruh orang yang tinggal di komplek semakin ketakutan. Seminggu sudah berlalu, aura horor di komplekku tidak juga menghilang. Terkadang, aku juga sampai tidak berani untuk keluar malam karena rumor tersebut. Sialnya, aku juga merasakan hal horor itu yang benar-benar membuatku trauma. Kalau tidak salah, kejadian itu tepat di malam Jumat. Pada saat itu, sedang terjadi pemadaman listrik sehingga keadaan komplek khususnya rumahku gelap gulita. Aku yang sedang berbaring santai di kasur kamarku hanya disinari dengan cahaya dari layar ponselku. Karena merasa suntuk, aku memilih untuk membuka medsos sambil mendengarkan musik dari ponselku. Sekitar setengah jam setelah itu, musik yang sedang aku dengar mendadak berubah menjadi suara erangan. Suara itu terdengar berat, sangat ngebas, dan sukses membuat seluruh tubuhku merinding ketakutan. Suara itu kontras membuatku refleks melempar ponsel dan earphone-ku. Dan setelah itu, aku segera berlari keluar dari kamar. Sialnya lagi, kesialan itu tidak berhenti di situ saja. Setelah menunggu sekitar 10 menit, aku kembali ke kamarku untuk memastikan suara musik di ponselku. Mencoba mencari tahu apakah masih seperti itu atau tidak. Aku raih ponselku, lalu aku pasang earphone ke telingaku lagi. Dan ternyata suara musiknya baik-baik saja. Karena penasaran, aku mencoba untuk mendengar musik itu hingga berulang kali. Tetap terdengar normal. Luar biasa, aku merasa sangat lega. Di situ, aku berpikir hal itu mungkin dikarenakan ponselku yang rusak. Sudah merasa tenang, aku mencoba untuk tidur. Di sepertiga malam, tiba-tiba saja aku terbangun dan aku langsung melihat jam dari ponselku. Ternyata masih jam 3 pagi. Aku pun mencoba untuk tidur kembali. Tapi setelah memejamkan mata selama 10 menit, aku belum juga bisa tertidur. Karena aku merasa bosan akibat tidak juga tertidur, aku memainkan ponselku. Namun tak lama setelah itu, aku mendengar suara lompatan sebanyak 3 kali, lalu menghilang. Bodohnya aku hanya termenung mendengarkan suara lompatan itu yang kembali terdengar. Dan lagi-lagi sialnya, suara itu terdengar dari luar rumahku. Tepatnya di samping tembok yang tengah menempel dengan lenganku. Sungguh, tak banyak yang aku lakukan. Hanya berbaring lemas dengan keringat dingin yang sudah membanjiri wajah pucatku. Hingga pagi menjelang tanpa sekalipun menutup mata. Ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Kalian percaya nggak kalau kadang sesuatu yang kita anggap cuma bayangan bisa saja benar-benar sedang menatap kita balik? Malam itu, di sebuah gang sepi, aku baru sadar ada sepasang mata merah yang sejak tadi mengikuti setiap kayuhan sepedaku. Kejadian ini terjadi pada saat malam Jumat. Pada saat itu, seperti biasa, aku mengendarai sepedaku ke rumah temanku yang lokasinya tidak jauh dari rumahku. Begitu aku sampai, seperti biasa,
Kami mengobrol dan bercanda gurau ala lelaki. Ya, gitulah. Setelah terasa waktu sudah semakin malam, aku memutuskan untuk pulang. Aku yang hendak mengayuh sepedaku, entah kenapa ingin sekali melihat ke arah belakang rumah temanku. Dan sialnya, pada saat itu juga, aku dikejutkan dengan sesosok bayangan hitam bermata merah yang melototiku penuh amarah. Aku terdiam sejenak, menikmati tontonan menyeramkan itu. Awalnya, aku masih tidak menyadari sosok apa itu. Tapi semakin kupandang, sosok itu seakan membesar dan jaraknya seperti semakin mendekatiku. Hal menyeramkan itu langsung membuatku mematung di tempat. Rasanya mau pipis di celana. Sumpah, serem banget. Dan kekuatan penuh, aku langsung mengayuh sepedaku seperti orang gila. Kondisiku di antara mau menangis dan kaget. Keesokan malamnya, aku tidak kapok dan bermain lagi ke rumah temanku. Saat itu, jam sudah menunjukkan jam 2 pagi. Aku yang sedang kebelet pipis, entah kenapa mendadak teringat pada hantu sialan itu. Tidak mengingat rasa takut, dengan gagah aku melangkah menuju TKP. Aku lihat di sana sangat sepi, kesempatan emas bagiku. Langsung aku sembur tempat itu dengan air pipisku. Itu adalah tempat si hantu berada semalam. Ini pipisku untukmu, hantu sialan.